Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Eka Yanda dari kelas Informatika 05 dengan NIM 22114833. Di video ini saya akan membahas tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Berarti ada 5 generasi. Lanjut, apa ya maksudnya dari perkembangan? Sejarah perkembangan komputer dari awal hingga sekarang setidaknya telah melalui 5 generasi yang membuat teknologi komputer semakin maju. Pesatnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak lepas dari penemuan komputer yang membuat perubahan besar dalam peradaban manusia. Banyak hal yang dulunya jika dikerjakan secara manual agak merepotkan, kini dengan mudah dilakukan melalui perangkat komputer. Bahkan beragam pula pekerjaan yang bisa dikerjakan secara otomatis menggunakan alat ini. Baik, masuk ke komputer generasi pertama, yaitu dari tahun 1940 sampai 1959. Dengan terjadinya Perang Dunia II, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Blok Sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Tahun 1943, Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman Nazi. Ini kalau kalian tahu, ini ada filmnya gitu. Dampak pembuatan Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna, tetapi ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Lalu ada ciri-ciri dari komputer generasi pertama. Yang pertama, program dibuat dalam bahasa mesin. Jadi bahasa program dulu itu bahasanya masih bahasa mesin banget. Kalau sekarang itu kan bahasanya udah menyerupai bahasa manusia gitu. Sudah mendekati lah. Lalu menggunakan konsep storage program, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya komputer IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar dan IBM 705 yang dibuat tahun 1959 untuk industri. Lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ada komputer generasi kedua dari tahun 1959 sampai 1965. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Strike dan Spree untuk membuat komputer bernama Lords. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis sehingga membatasi kepopulerannya. Jadi mesin yang generasi kedua ini lebih populer untuk di kalangan bisnis menengah ke atas. Lalu ada ciri-cirinya. Kapasitas memori utama cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung tanpa udara. Menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk, lalu mempunyai kemampuan proses real-time dan team sharing, proses operasinya lebih cepat, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya komputer PDP-5 dan PDP-8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 7070 dan IBM 1400, lalu ada NCR 300 dan sebagainya. Masuk ke bagian ketiga ada komputer generasi ketiga dari tahun 1965 sampai 1970. Cukup singkat ya generasi ketiga ini. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tap vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. IC mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa.
Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi. Jadi, waktu komputer generasi ketiga ini udah ada sistem operasi yang bisa memasukkan banyak aplikasi gitu loh. Kalau yang satu, kedua itu kan masih tugasnya masih khusus gitu, hanya untuk tugas tertentu. Kalau yang ketiga ini udah mulai bisa digunakan untuk aplikasi tertentu. Oke, lanjut ke ciri-cirinya ya. Komponen yang dipakai adalah IC integrated circuit yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuit dan monolithic integrated circuit. Proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer jauh lebih besar, ukuran fisik jauh lebih kecil, sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal. Dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Contohnya komputer ada di IBM S30, lalu ada Nova, CDC 3000, PDP 11, dan sebagainya. Masuk ke bagian 4, ada komputer generasi keempat dimulai dari tahun 1970. Setelah isi, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Lexical Integration dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Jadi pada tahun tersebut harga komputer udah mulai agak turun harganya karena bahan pembuatannya itu udah lebih hemat daripada generasi sebelumnya yang bentuknya masih besar. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterangan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Kini sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap peranti rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil dengan elektronik full injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Oke, ciri-cirinya ada penggunaan LSI yang disebut juga sebagai bipolar large scale integration, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Contohnya komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977, contohnya komputer Apple II dan komputer desktop. Oke, lanjut ke bagian terakhir, yaitu komputer generasi kelima atau generasi sekarang ya. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan atau AI. HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan atau maupun meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga. Ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekedar menerjemahkan kata-kata secara langsung. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi yang semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann.
Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Ciri-cirinya, komponen yang dipakai adalah VLSI atau Very Large Scale Integration. Kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI. Jadi dalam komputer generasi kelima ini udah eh, ada kecerdasan buatannya lah gitu. Mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Oke, baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.